Selamat pagi, selamat beribadah di minggu ke-7 sesudah Pantekosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada minggu ini akan disampaikan oleh Pendeta Iis Ping Espak. Marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melayani berhubungan dengan siapa yang kita layani dan siapa yang empunya pelayanan. Melayani adalah wujud jawaban kita atas kasih setia Tuhan. Keberagaman pelayanan kita menunjukkan bahwa yang utama bukanlah kita, tetapi Yesus Kristus, Kepala Gereja. Marilah kita menyambut Dia yang hadir melalui firman-Nya dengan berdiri dan bernyanyi. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 3. Pakailah hidup anugerah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Memanggil diriku
pengakuan dosa. Saudara-saudara, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Marilah kita mengaku dengan jujur dan tulus hati kepada Tuhan kesalahan dan dosa kita, dan mohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekalipun jauh kami melangkah menghindar dari kekudusan-Mu, tetaplah kami terlalu dekat untuk dikasihi. Sekalipun kami bersembunyi di balik topeng sikap dan perilaku kami yang munafik, kasih-Mu menyingkap segala kebodohan kami. Ampunilah kami ya Bapa, selamatkan kami, ya Kristus, perbaharuilah kami, ya Roh Kudus. Amin. Kita menyambut pengakuan dosa dengan menyanyi bersama Kasih Allahku Sungguh. Saudara-saudara, oleh karena kamu telah mengaku dengan jujur dan dengan tulus akan segala kesalahan dan dosamu, dan kamu pun telah memohon pengampunan, maka Allah yang adalah sumber rahmat berkenan mengampuni. Dengar dan terimalah kabar keselamatan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang percaya, sebab dosa dan kesalahannya diampuni Tuhan. Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita setia memelihara keselamatan itu dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Jemaat berdiri. Inilah amanat hidup baru. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam perilaku hidup baru kita setiap hari di dunia ini. Siap dibentuk
Jemaat duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri. Kita membaca bagian firman Tuhan. Kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, mengurapi pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar, melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab untuk kita minggu ini terambil dari Amos 7 ayat 10 sampai 15 yang menyatakan demikian. Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobim, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah dikatakan Amos, Yeroboam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, lihat, pergilah, menyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Haruslah engkau dengar firman-Nya. Demikianlah tema kita pada pagi hari ini berdasarkan pembacaan Alkitab dari Amos 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15. Suatu hari ada seorang pemuda yang baru saja dibelikan motor metik oleh ayahnya. Ia begitu senang dan ia sangat menikmati
setiap perjalanan yang dilakukannya bersama dengan motor barunya. Suara mesinnya sangat halus dan tentu nyaman dikendarai. Hingga suatu saat mulailah terdengar suara klik-klik di sekitar mesin tersebut. Tetapi pemuda tadi tidak menghiraukan suara itu. Ia menganggap hal itu biasa saja karena motornya masih dapat berjalan. Beberapa minggu kemudian, suara itu semakin nyaring terdengar hingga puncaknya mesin motor itu mati dan tidak bisa digunakan lagi. Setelah di bengkel, barulah diketahui bahwa ternyata telah terjadi kerusakan yang cukup parah di dalam mesin motor tersebut. Saudara-saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kenyamanan membuat seseorang terbuai. Dan kemudian itu membuat mereka terlena seakan-akan tidak ada persoalan lagi di dunia ini. Sekalipun di sekeliling mereka terdengar suara orang minta tolong karena penderitaan yang dialami, mereka tetap asik dengan dunia mereka sendiri. Tanpa sedikit pun mereka memperdulikan suara meminta tolong tadi. Sama halnya dengan yang terjadi kepada bangsa Israel pada masa Nabi Amos. Saat mereka telah terbuai dengan kenyamanan palsu, suara ketidakadilan, suara penindasan, serta suara penderitaan yang terjadi di sekeliling mereka sudah tidak dihiraukan oleh bangsa Israel. Bahkan pada waktu itu, teguran yang diperdengarkan oleh Tuhan dalam bacaan kita melalui Nabi Amos itu justru dianggap sebagai ancaman akan kenyamanan palsu yang dinikmati oleh mereka pada waktu itu. Sehingga Nabi Amos ini dalam bacaan kita, ia diusir dari negeri mereka dan mereka sama sekali tidak mau mendengarkan lagi firman Tuhan yang disuarakan oleh Nabi Amos. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa yang kemudian terjadi? Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Amos digenapi oleh Tuhan, dan kemudian bangsa Israel, mereka menjadi bangsa asing di negeri orang. Artinya pada waktu itu bangsa Israel, mereka mengalami kehancuran dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kesempatan yang indah di mana kita boleh datang bersama-sama menghadap Tuhan dalam persekutuan kita, sesungguhnya melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kita dengan segala kerendahan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup kita kemudian dalam setiap harinya kita mengalami berbagai berkat bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kita yang kita jalani bersama dengan Tuhan tidak akan mengalami kehancuran seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada masa Nabi Amos. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, itu artinya
kita akan memperoleh hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, haruslah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita taati segala perintahnya dan jangan pernah abaikan berbagai tegurannya, sebab semuanya itu dinyatakan Tuhan kepada kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudaraku, dalam persekutuan dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita nyatakan keyakinan iman kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, panjang dan lebarnya dunia yang kami jelajahi ini, berliku dan terjalnya jalan yang terkadang harus kami lalui, hingga ada kalanya jiwa kami terasa lelah. Kami berbeban berat dalam menjalaninya. Namun semua daya yang kami rasakan hingga saat ini telah sanggup menopang dan memberi kekuatan di dalam diri kami, sehingga kami dapat bertahan. Kami mampu berdiri teguh meski harus melalui badai pencobaan hidup. Semua itu kami peroleh dari sumber kehidupan yang tidak pernah berhenti, bahkan terus mengalir di dalam diri kami, yaitu kekuatan kuasa-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, izinkan kami memohon kepada-Mu ya Bapa, untuk juga Engkau mencurahkan kekuatan kuasa-Mu bagi kehidupan umat-Mu di tempat ini, serta bagi bangsa kami Indonesia. Teristimewa ya Bapa, dalam kami melalui masa-masa transisi kehidupan normal baru ini. Demikian bagi saudara-saudara kami yang dalam beberapa hari yang telah berlalu, mereka harus diterpa oleh angin duka, karena orang yang mereka kasihi telah Tuhan izinkan untuk mengisi kerajaan surga-Mu.
Kiranya kekuatan kuasa-Mu memampukan segenap keluarga Ibu Margareta Damus serta seluruh keluarga besar mereka untuk dapat bangkit melalui masa-masa perkabungan mereka dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang pada saat ini juga berada dalam kondisi kurang sehat. Pulihkan kesehatan Bapak Ronius Tumpias, Ibu Betty Matandung, dan Ibu Diana Martinus, serta seluruh umat-Mu yang pada hari ini membutuhkan jamahan kuasa-Mu untuk memulihkan kesehatan mereka. Tambahkan berkat hikmat karunia kepada umat-Mu yang mereka boleh menikmati pertambahan usia dalam pekan ini. Kau boleh memberkati Bapak Sumarjono, Jessica Gloria Estaro, Ibu Irawati Patale, Jessica Sampetiku, Romel Panjaitan, Ibu Mariana Anyi, Moses Pamosok, dan anak kami Lea Danise Ratulangi. Biarlah oleh anugerah umur panjang yang telah Tuhan berikan kepada mereka, segenap hidup mereka menjadi berkat, baik di tengah keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan gereja, serta menjadi kesaksian yang hidup, yang terus bersinar di tengah dunia. Kami memohon berkat Tuhan bagi keluarga Frantonapa, keluarga Leonardus dan Ibu Yernita, keluarga Margareta Damus, keluarga Silas Octavianus, keluarga Martin Pamosok, keluarga Wiradharma, keluarga Adria Dimai, keluarga Robertus, keluarga Rian Octavianus Mai, keluarga David Serang, Dr. Suryata, keluarga Sakius Piambonan, Ibu Ludia, anak kekasih kami Jenita, keluarga Wayan Surata. Kiranya segenap pemberian yang telah mereka hentarkan di hadapan altar Tuhan beroleh berkat daripada Engkau. Kiranya berkat jasmani, rohani semakin melimpah di dalam kehidupan mereka. Teristimewa perlindungan keselamatan atas hidup yang mereka jalani. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi majelis jemaat, para pelayan Tuhan, serta sektor dan kategorial yang ada di tengah persekutuan kami. Seluruh karya dan kerja yang mereka persembahkan untuk memuliakan Tuhan, kiranya Engkau berkati, sehingga persekutuan kami semakin maju, bertumbuh dengan baik. Biarlah hikmat Tuhan menopang kami dalam membangun kehidupan persekutuan di tengah umat-Mu dengan baik. Tuhan memberkati setiap pribadi yang dengan ketulusan hati, dengan segala kerendahan hati, mereka memberi waktu, memberi tenaga serta talenta mereka untuk melayani Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Kiranya setiap tugas yang boleh kami persembahkan melalui bidang pelayanan yang telah Tuhan percayakan dengan berbagai talenta kami, biarlah semuanya beroleh berkat di hadapan Tuhan, sehingga pelayanan ibadah yang kami lakukan saat ini menjadi berkat bagi persekutuan gereja-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan pada saat ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Semuanya ini kami naikkan demi nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kita kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Dengan mengingat pesan Alkitab yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7.
Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringnya dengan menyanyi PKJ nomor 146 ayat 1 sampai 2. Kita masuk dalam doa persembahan. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa dan syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu, dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau
saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah jaminan penyertaan Allah. Kamu adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Buatlah terangmu bercahaya bagai pelita, bagai pelita untuk dunia. Aku adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Siapa yang tetap mengikuti aku, tak salah jalan dalam dunia. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.